Wih keren. Bibnya segede mana gitu Beb? Hai, assalamualaikum guys. Kembali ke videoku. Untuk kesempatan kali ini kami ke Garut lagi. Tempatnya ke daerah Wanaraja. Pengen ke Talaga Bodas nih. Untuk kondisi jalannya dari alun-alun Wanaraja mah mulus lancar jaya ya. Tapi makin kesini jalannya belang-belang. Sambungan beton sama sambungan aspal. Ada juga yang masih jelek. Waduh, apalagi pas semakin kesananya. Jalannya low budget banget. Semakin tinggi naik, cuaca jadi mendung ditambah gerimis dan kabut yang lumayan tebal. Serasa wisata ekstrim sekaligus uji nyali nih. Jujur aja, jadi agak serem. Hihihi. Pokoknya selama kurang lebih 20 menitan, terus aja jalannya kayak balungan saat gini. Aku emang udah banyak dengar katanya kalau ke Talaga Bodas jalannya jelek. Tapi aku jadi penasaran, soalnya aku lihat di medsos ada kunjungan dari wakil wali kota Garut. Tapi saat aku kesana masih belum ada perubahan sih. Mungkin segera ya, semoga aja deh. Soalnya jalannya udah parah banget ini mah. Wah asli ini semakin kesana kabutnya semakin tebel. Lihat aja jarak pandangnya makin pendek. Ini tinggal kasih backsound horor cocok banget ya. Setelah deg-degan selama perjalanan yang luar biasa ini, akhirnya nyampe juga. Langsung deh disambut bapak-bapak penjaga tiket. Kami bayarlah 29.000 untuk satu motor. Setelah masuk kawasan, kita parkirkan kendaraan di depan warung-warung. Karena nggak boleh dibawa ke area Talaga. Dan untuk warung yang mau kita singgahin pun sudah ditentukan. Jadi kalau orang yang pertama datang di warung paling depan, orang kedua datang di warung sebelahnya, dan begitu selanjutnya. Ya oke lah, aku yang baru pertama kali sih agak bingung. Biasanya kan terserah kita aja mau di mana gitu ya. Tapi setelah tahu alasannya, kata ibu-ibu pemilik warung supaya adil, jadi setiap warung kebagian pembeli. Oh, ya juga sih, masuk akal. Dan akhirnya kami istirahat dulu di warung sambil minum kopi. Naon sih, Bu? Waduh, ini bakalan cerah nggak ya? Go. Ya, dirasa kabut agak kebuka, kita langsung aja menuju telaganya. Jarak dari gerbang ke talaganya itu sekitar 5 menitan. Kita bisa jalan kaki atau bisa naik ojek. Ongkosnya 10.000 sekali jalan atau 20.000 pulang pergi. Ya karena kami lagi males jalan jadi naik ojek aja. Dan supaya si mamangnya nggak bosen nungguin, kami sewa motornya. Hitungannya sama aja, 20.000 untuk pulang pergi kali 2 orang jadi 40.000. Dan pas sampai Talaga, jeng masih berkabut guys. Kabutnya lumayan tebel. Ditambah baru kami aja yang nyampe sini. Jujur aku takut lihat Talaga ngeblank putih kayak gitu. Takut ujung-ujung muncul sesuatu. Aduh, kebanyakan nonton horor ini mah. Untuk fasilitas di sekitar Talaga ada toilet yang dihargai 2.000 tapi gak ada yang jaganya. Terus ada musola sederhana dan gazebo-gazebo. Tapi sayang sampahnya berserakan. Aduh ini gimana kabutnya semakin tebal. Kata suamiku daripada dia menungguin kabutnya hilang, mending kita jalan ke tempat kolam air hangatnya aja. Oke, gaskeun. Meskipun sambil deg-degan karena aku udah pano duluan. Jalan ke kolamnya itu sekitar 3 menitan kalau pakai motor dan gak perlu bayar lagi. Nyampe sana ternyata udah ada beberapa pengunjung yang lagi berendam. Air belerangnya asli. Enak, hangat banget. Ini masih berkabut, jadi pemandangannya kurang terlihat. Ya karena aku mah gak bawa baju ganti, biarlah saja suami menikmati berendam sendiri. Untuk tingkat suhu airnya gak terlalu panas-panas amat ya. Ya cukuplah hangatnya untuk berendam. Oh ya, waspada ya kalau bawa makanan ke sini. Harus hati-hati, soalnya ada penunggunya berkeliaran. Alhamdulillah, akhirnya kabutnya hilang. Matahari mulai bersinar dan pengunjung pun mulai ramai berdatangan.
jadi nggak pano lagi, hehehe. Oh, ini mungkin ya sumber air panas belerangnya. Di area sini juga ada musola, kamar ganti yang sederhana, dan toilet. Oke, lanjut explore. Kalau ini dulunya tempat apa ya? Mungkin dulu mah lewat jembatan ini ya kalau ke kolam tuh, tapi nggak bisa dilewati kendaraan. Jadi terbengkalai. Jadinya pada nerobos aliran air ini. Di sini juga banyak area terbuka dan luas untuk pasang tenda ya bagi yang suka ngecamp. Akhirnya kebuka juga pemandangan ke telaga. Cantik banget ya, Masya Allah. Kalau cuacanya cerah kayak gini mah. Sedikit cerita nih dari Talaga Bodas. Dari sisi geologis, Talaga Bodas adalah danau kawah di Gunung Talaga Bodas, sebuah gunung stratovolcano yang memiliki kandungan belerang yang tinggi dan menyebabkan airnya berwarna putih kehijauan. Maka dalam bahasa Sunda dinamai Talaga Bodas, yang berarti danau putih. Dan kawasan ini juga dilindungi sebagai cagar alam dan taman wisata alam yang telah ditetapkan sebagai objek wisata sejak 1924. Wah, masih zaman Belanda tuh. Terus ada juga cerita dari sisi legendanya. Sebuah legenda menyebutkan bahwa Danau Talaga Bodas ini tercipta dari sebuah peristiwa besar. Saat itu bumi Priangan dilanda gempa besar dan mengguncang bumi. Guncangan menyebabkan gunung berapi meletus dan memuntahkan lava panas yang mengakibatkan banjir lahar. Di tengah bencana itu, seorang lelaki tua muncul dan memimpin warga untuk menyelamatkan diri dari banjir lava dengan cara memohon doa kepada dewa. Doa tersebut terkabul dengan turunnya hujan lebat yang memadamkan lahar, mendinginkannya, dan membentuk sebuah danau yang kemudian dinamakan Talaga Bodas karena warna putihnya. Ini tadabbur alam ya, bukan sekedar menikmati keindahan alam, tetapi juga memikirkan makna di balik setiap fenomena dan kejadian di alam sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, segini dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian suka video aku.